Halo semuanya, hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan membuat donat raksasa sebesar 120 kg. Ayo pergi. Ayo pergi ke toko. Kita membeli 6 liter mentega, 40 kg tepung, 40 kg gula, banyak bungkus damar wanginya, baking powder, kanji, dan berbagai pewarna. Lalu juga stroberi beku. Delapan kg susu kental, 2 kotak telur ayam, dan letakkan semuanya di kasir. Ya, semua produk ini berharga $356. Kami mulai menyiapkan adonannya dengan kita buka kotak dulu. Lalu keluarkan telurnya. Dengan kita lubangi menara telur ayamnya, kita masukkan 2 wadah plastik. Sekarang kita pisahkan setiap telur menjadi kuning dan putihnya. Ya, tidak ada yang rumit, tetapi kita miliki 630 diantaranya. Butuh 2 jam untuk memisahkan mereka. Selesai, kita telah sepenuhnya mengisi wadah. Sekarang kita ambil 3 mangkuk besar. Ambil kuning telur yang segelas kukur, dan tuangkan jumlah yang sama ke dalam mangkuk. Sekarang kita butuhkan gula. Kami buka karungnya. Kami tuang 40 kg gula ke dalam mangkuk. Kami juga tuang 1 liter air. Lalu campur dengan mixer besar ini. Adonan harus bertambah volumenya dan menjadi putih. Sekarang kita perlu 6 liter minyak. Lalu kita buka. Dan tuangkan jumlah yang sama ke setiap cekungannya. Tapi apakah jenis adonan sana tanpa tepung? Kami buka. Dan 40 kg yang tersebar di cekungan. Untuk membuat bulan adonan, kita tambahkan baking powder. Kami buka dan menaruh 0,5 kg. Dengan tepung di masing-masing, sekali lagi kita campur dengan baik dengan mixer konstruksinya. Dalam proses ini kita tambah air. Dan mari kita beralih ke putih ayam. Kita butuh 4 mixer dan 1 combiner. Kami ambil bagian putih dengan gelas ukur dan menempatkan tepat 300 ml ke dalam mangkuk mixer. Dan untuk mixer kita mengukur setengahnya, masing-masing 150 isi mereka. Lalu nyalakan. Saat ini kita miliki 5 porsi pemukulan putih pada sama yang sama. Kami menunggu mereka untuk menjadi bosa. Dalam 2 mangkuk, kita kirim putih dari 4 mangkuk kecil. Dan dalam mangkuk ketiga, mangkuk dari gabungan. Dengan hati-hati, gunakan spatula untuk gabung busa ini ke dalam adonan untuk bertahan gelembung udara sebanyak mungkin. Kami membuat ban berjalan mini ini, dan sementara satu orang mengukur dan mencampur putihnya, orang lain yaitu kita mencampur ke dalam adonan dan selama 3 jam. Ini dia, adonan akhirnya siap. Ini jauh lebih cair.
Satu-satunya cara untuk membuat donat besar adalah dengan memanggangnya dalam cetakan khusus. Ini terlihat seperti buatan pabrik. Tapi kita buka mentega di kaleng, semprotkan dalam bagian dalam. Lalu kami tempelkan perkamen di atasnya. Kita perlu menutupi seluruh cetakan dengan ini. Dan akhirnya tuangkan adonan dari ketiga mangkuk kita ke dalam cetakan. Selesai. Kita memanggang adonan di oven besar ini. Semuanya beratnya 150 pound dengan 2 kikue. Kami membawanya ke dalam oven. Dengan didorong masuk. Tapi tidak semua cetakan perlu diangkat. Dan letakkan di rem dengan bantalan di bawahnya. Sekarang Anda dapat membongkar konstruksi ini dengan mudah. Nyalakan pembakarnya, tutup oven, dan kita jaga suhu pada 160 derajat. Tiap 2 jam kita akan sedikit membuka pintu dengan tarik talinya dan putar cetakan agar adonan akan memanggang secara merata. Dan sementara donat dipanggang, buat krim yang akan masuk ke dalam. Temukan stroberi beku, tuang ke dalam panci besar. Taruh di atas kompor. Dalam setengah jam, stroberi akan mencair dan kehabisan jus. Kami tambahkan 2 kg gula. Dengan kita kocok dengan blendernya. Lalu kita butuhkan susu kental, potong melalui foil, dan peras susu kental dalam pancinya. Lalu cetak 2 kg pati. Tuangkan ke dalam pancinya. Lalu aduk sampai rata. Gunakan kocokan untuk memecah benjolan sebanyak mungkin. Lalu kita tambahkan pewarna merah muda dengan diaduk. Lalu kita tuangkan campuran ini ke dalam campuran stroberi. Aduk lagi, lalu mulai menebal. Kita butuh puding tebal seperti ini. Dan dengan tas khusus untuk vakum ini, kita potong sekitar 1 meter. Kami buka gulungan ini dengan panjang. Dan 3 kantong panjang seperti ini yang disolder bersama menjadi besar 1 besar. Anda dapat 1 tas kue besar ini, dan kita potong ujungnya. Lalu kita dorong melalui tabung besinya, memperbaiki dengan ikatan plastik. Dengan kita potong bahan kelebihannya, kami isi tas dengan krim berinya. Ya, ini semua sudah diisi. Mari kita beralih ke glasirnya. Untuk melakukan ini, kita potong banyak lemon menjadi 2. Dengan mesin khusus ini, kita remas jus dari mereka. Dan lalu remas jus sampai maksimal. Jauh lebih nyaman dan lebih cepat daripada tangan. Selesai. Kita dapat mangkuk jus lemon asam. Mari kita warnai ini dengan merah muda.
Hal kedua yang kita butuhkan untuk isi icing adalah gula bubuk. Banyak gula bubuk, kami buka, dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Lalu kita tuangkan ke dalam jus lemon berwarna batch ini dengan aduk. Dengan kita capai campuran glasir tebal ini, untuk langkah persiapan terakhir, kita buka damar wanginya. Ya, ini sangat padat. Jadi kita masukkan ke dalam microwave, jauh lebih lembut saat dipanaskan. Dalam 4 briket damar brangi yang menambahkan warna yang berbeda. Aduk dengan tangan, sampai semua pewarnaan yang tergabung. Selesai, transfer ke bentuk perseginya, lalu tekan damar wangi dengan tangan. Ulangi hal yang sama dengan setiap warna. Kemudian kita hanya dipotong menjadi strip seperti ini. Ya, kita miliki taburi diperbesar seperti ini. Potong semua warna dengan cara ini. Donat sudah matang. Kami keluarkan dari oven dan bawa ke studio. Untuk dapat membaliknya, kita pasang penutup khusus di atasnya. Lalu kita pasang. Balikkan. Buka kunci pengencangnya, angkat formulir, robek semua perkamen yang tidak perlu, sekarang kita pindahkan ke meja. Bentuknya sedikit salah, tapi terlihat seperti donat. Kami dorong semua melalui kantong kue, dan dorong lebih banyak krimnya. Dan sekarang frostingnya. Tuang saja ke seluruh bagian atas donat. Satu hal terakhir, taburkan warna-warni ini. Halo semuanya, tidak ada satu orang pun subscriber saya yang belum pernah mencoba bar bounty setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hari ini, kita akan membuat bounty bar dengan ukuran yang luar biasa. Mari kita lihat dari apa permen itu terbuat. Kita melihat coklat susu di bagian luar dan isi kelapa di bagian dalam. Kita pergi ke toko untuk membeli semua bahan makanan yang kita butuhkan. Hal pertama yang harus diambil adalah banyak coklat. Kita punya 150 buah di keranjang dan parutan kelapa. Kita membutuhkan sangat banyak 20 kg, 9 kg gula, asam sitrat, dan minyak kelapa. Dengan semua ini, kita bisa pergi ke kasir. Cek totalnya menjadi $350. Untuk memulainya, kita memiliki selembar papan seperti ini. Gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar semuanya.
Dengan tangan kita, membuat sudut membulat. Bentuk bounty yang telah kita gambar, lalu memotongnya dengan gergaji kayu. Selesai. Sekarang, kita ambil plastik adonannya dan bungkus. Ambil 3 kotak coklat susu dan mangkuk. Hancurkan coklat batangan ke meja. Buka. Dan kocok potongan coklat yang sudah dipecah ke dalam mangkuk. Lanjutkan sampai mangkuk diisi sampai penuh. Selesai. Tuang air ke dalam panci. Dan lalu taruh di atas kompor. Dan semangkuk coklat di atasnya. Sekarang, cairkan semuanya dengan dikukus. Aduk sekali lagi. Lalu coklatnya mencair, dan ketika meleleh, volumenya berkurang. Jadi kita tambahkan lagi. Lalu, letakkan coklat leleh di atas papan ini. Tempatkan tatakan kita di atas meja. Sajikan dengan coklat dan ratakan. Tutupi seluruh permukaan. Dan permukaan cetakan dengan cara ini. Sekarang ambil wajan besar dan semua parutan kelapa yang kita beli. Setiap paket dibuka dan lalu dituangkan ke dalam mangkuk. Itu dia, ada hampir 20 kg kelapa di dalam panci besar ini. Sekarang, kita membutuhkan 4 kg minyak kelapa. Buka toples dan tuangkan ke panci ini juga. Selesai. Sekarang kita membutuhkan gula dan asam sitrat. Kita akan memasak sirup invert. Buka sebungkus gula pasir, ukur 300 gram pada timbangan. Tuangkan ke dalam mangkuk. Dan yang kedua, juga 300 gram. Kita juga butuh air, ukur 130 ml. Dan tuangkan ke dalam gula. Sekarang, nyalakan kompor selama maksimal dan tunggu sampai sirupnya mendidih. Pastikan untuk menggunakan termometer. Setelah suhu mencapai 107 derajat, pindahkan panci ke papan. Taburkan sedikit asam sitrat dan aduk. Ambil toples 3 liter dan tuangkan sirupnya ke dalamnya. Untuk setiap persiapan sirup baru, sebelumnya kita harus membersihkan pancinya. Sekali lagi, kita mengukur semuanya. Dan merebusnya, dan masih banyak lagi. Hanya 1 toples yang terisi. Tapi, itu tidak cukup. Setelah 4 jam lagi, kita merebus 8 liter sirup. Yang tersisa hanyalah menuangkan sirup ke dalam panci dan mengaduknya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa akan ada sangat sedikit isiannya. Kita membeli lagi 50 kg parutan kelapa, 10 liter minyak kelapa, dan 20 liter sirup glukosa. Semua ini berharga $315. Omong-omong, lihat ini. Ini adalah anti-stres yang sangat keren, sangat enak untuk diremas. Tuang dan toples sirup invert ke dalam panci. Buka sirup glukosa dan isi toples dengan itu agar kita paham berapa banyak yang akan kita tambahkan.
Kita menuangkan 3 liter pertama. Dan kemudian 1,5 liter lagi. Sekarang kita perlu mencampur semuanya dengan tangan, sehingga semua kelapa terendam dalam sirup dan minyak. Bentuknya berat dan kental, belum tepat jika ingin mencampurnya. Perlu tunggu setelah 20 menit. Saya mencampur semuanya dengan baik. Coklat kita telah dibukukan dalam cetakan dengan waktu yang lama. Ambil isian kelapa dari luar dan tuangkan ke cetakan. Sebarkan semuanya secara merata. Dan tekan ke bawah. Buka sebungkus serotan kelapa. Tuang sebagian besar ke dalam panci. Kali ini buat lubang kecil di kelapa, di mana kita akan meniripkan sirupnya. Dan kemudian sirup glukosanya. Buka kaleng minyak kelapa dan tuangkan 4 liter. Minyaknya cair karena sudah direndam air panas. Aduk semuanya lagi, kali ini dengan 4 tangan. Balikkan panci di atas cetakan. Dan ratakan. Tetap membuat adonan terakhir. Ketiga, dan juga menuangkannya ke cetakan. Kita harus meratakannya dengan lebih hati-hati, sehingga bentuknya akan mirip dengan Bounty. Pada awalnya, kita melakukan semuanya dengan tangan kami, dan kemudian kita dengan hati-hati memadatkannya dengan papan. Yap, setelah 2 jam kerja keras pada pencetakan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ambil semua batang coklat yang tersisa, kocok di atas meja, buka segelnya, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk. Dan taruh di atas kompor. Saat semua coklat cair, tuangkan di batas batang. Dan olesi dengan spatula. Kemudian, tuangkan mangkuk coklat kedua. Tutupi semua celahnya. Dan terakhir, mangkuk ketiga. Kita telah menghabiskan semua coklat yang kita beli. Jadi kita harus pergi ke toko lagi dan membeli lebih banyak coklat batangan. Dengan total jumlah $192. Coklat yang menetes, kita kumpulkan dari foil kembali ke dalam mangkuk. Kita hanya akan mencairkannya. Itulah berapa banyak coklat yang kita harus pecahkan. Kita akan menggunakan 2 mangkuk untuk mempercepat prosesnya.
Selesai. Kita menempatkan mereka ke dalam proses uap. Kita menunggu sampai meleleh, dan kemudian kita menghancurkan lagi. Kita mendapatkan 2 mangkuk penuh coklat panas. Tapi itu tidak semua. Kita mengambil mentega, dan kita menambahkannya cukup banyak ke setiap mangkuk. Mentega akan membuat coklat lebih cair. Kita mencampurnya dengan baik. Kita menuangkannya ke atas bar ini. Dan kita dapat melihat betapa indahnya bentuk coklat. Tuangkan semangkuk coklat ke dalam ratakan. Lebih banyak coklat. Kita mencoba membuat ikat di atas. Dan ini berbentuk seperti bounty. Tapi ternyata tidak begitu baik. Kita menuangkannya semangkuk coklat terakhir untuk menghaluskan yang tidak rata. Ya, setelah 3 hari bekerja, hingga pukul 2 pagi, bar bounty kita yang besar akhirnya siap. Setelah menghitung semua produk yang kita gunakan, ternyata monster raksasa ini memiliki 134 kg. Dan terdapat 643.000 kalori dalam permen ini, dan itu sangat banyak. Mari kita akhirnya memotongnya. Kita akan memotong coklat dengan hati-hati dengan gergaji besi, dan untuk isiannya, saya membeli pisau besar. Mari potong permen ini. Semua isian di permen itu rata, seperti aslinya, termasuk semua ekstranya. Bounty bar ini kita berharga $903. Potong sepotong kecil. Mari kita coba bounty besar kita. Kita tahu rasanya tidak seperti itu. Itu seperti bounty. Tapi, jika kita mencobanya dengan mata tertutup, tidak ada yang bisa membedakannya. Ini luar biasa lezat. Sekarang, setelah kita memiliki makanan yang akan kita buat selanjutnya, di komentar, mari kita tulis, Wanzai, buat bar Milky Way yang besar, mau itu Twix atau Nuts. Komentar mana dengan jumlah like tertinggi? Saya akan membuatnya. Beri aku like saja. Semakin banyak like di depan video dalam waktu singkat, semakin cepat kita akan menyusun rencana untuk membuat permen besar. Terima kasih.